bahwasanya beramal soleh itu harus pakai dalil. Dalilnya apa? Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma' sahabat, dan yang keempat adalah qiyas. Sebenarnya cuma dua, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Tapi dia beranak dua lagi, yaitu adalah ijma' sahabat dan qiyas. Yang nanti kita akan jelasin satu persatu. Tapi empat ini Bapak Ibu sekalian, semuanya nanti akan menghasilkan cuma 5 hukum saja. Berapa hukum? 5. Pertama, wajib. Yang pertama apa namanya? Wajib. Yang kedua namanya apa? Sunnah. Bingung kan? Tadi ada sunnah Rasul, sekarang ada lagi sunnah perbuatan. Bingung kan? Makanya sunnah ini biasanya dikasih garis miring mandub. Sunnah atau mandub. Atau bahasa kitanya adalah kalau dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Yang ketiga namanya adalah mubah atau boleh, itu mubah. Yang keempat namanya makruh. Makruh asal katanya kariha, artinya dibenci. Dibenci, makruh. Berarti makruh ini perbuatan yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Maka kalau dibenci kita lakukan atau tidak? Ditinggalkan. Tapi kalau ada orang melakukan jangan dibully. Kalau ada orang melakukan jangan dimarahin. Jangan diomelin. Karena Allah pun masih mentolerir. Walaupun Allah tidak suka. Bisa dipahami sampai di sini ya. Yang kelima yang tidak boleh dilakukan adalah haram. Haram asal katanya sama dengan haram di Masjidil Haram. Yaitu artinya adalah sakral. Artinya adalah suci. Artinya tidak boleh didekati. Itu artinya haram. Oke, dari mana kita bisa melihat hukum-hukum ini? Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu lewat dalil yang sudah kita bicarakan kemarin. Tapi setelah kemudian membahas semua ini, kadang-kadang ulama berbeda pendapat. Dengan yang mana yang sunnah, misalnya yang mana yang mubah. Atau yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Kenapa bisa berbeda? Wajar. Kenapa bisa berbeda? Karena Allah memperbolehkan berbeda. Oke, saya ulangin menjelasin yang kemarin. Masih ingat tentang buah mangga dan pohon mangga? Masih ingat? Oke, saya ceritain ya. Anggap ada pohon mangga 10 meter. Semua orang bisa ngambil buah mangganya? Tidak, karena tidak semua orang bisa manjat. Ibu bisa manjat sampai 10 meter. Saya aja ragu, apalagi ibu. Nah maka 10 meter belum tentu kita semua bisa manjat. Maka orang yang ngambil namanya mujtahid. Yang ngambil namanya siapa? Mujtahid. Mujtahid itu orangnya. Nanti saya akan contohkan orangnya. Sekarang aja. Imam Syafi'i itu mujtahid. Imam Hambali itu mujtahid. Imam Maliki itu mujtahid. Imam Hanafi itu mujtahid. Ya itu aja dulu, jangan banyak-banyak. Karena kita mazhabnya yang 4 aja yang harus kita tahu dulu. Walaupun mazhab bukan hanya 4. Itu contoh mujtahid. Oke, pohon mangga 10 meter nggak semua orang bisa ambil. Yang ngambil, yang bisa ngambil namanya apa? Mujtahid. Alat untuk ngambilnya namanya ilmu usul. Namanya ilmu usul fikih. Usul fikih, alat untuk ngambil. Contoh, ada yang langsung manjat aja, ambil. Bisa nggak? Bisa. Ada yang pakai galah, bisa nggak? Bisa. Ada yang pakai lempar batu, bisa nggak? Bisa. Semua itu namanya adalah usulnya atau alatnya. Bisa dipahami ya, usul fikihnya. Oke. Proses pengambilannya namanya ijtihad. Proses pengambilannya namanya ijtihad. Setelah diambil, dipotong, lalu kemudian disajikan buat Anda, tinggal dimakan, namanya fikih. Jelas sampai di sini? Oke, mangga yang sudah siap disajikan namanya, orang yang ngambil namanya, proses pengambilannya namanya ijtihad. Oke. Alatnya namanya usul fikih. Maka usul fikihnya Imam Syafi'i beda dengan usul fikihnya Imam Hambali.
Usul fikihnya Imam Hambali beda dengan usul fikihnya Imam Hanafi dan seterusnya. Karena usul fikihnya berbeda, maka kadang-kadang hasilnya juga bisa berbeda. Tapi manapun yang berbeda, yang penting Anda makan mangga. Mangganya itu namanya syariat. Jelas sampai di sini. Jadi mangganya itu adalah syariat. Yang wajib adalah terikat pada hukum syariat. Mengenai hukum syariat itu Anda ikut madhab mana, itu boleh milih. Sesuai dengan keyakinan kita. Kemarin terakhir saya bilang ikut guru. Kalau guru kita Syafi'i, ikut aja madhab Syafi'i. Kenapa? Lebih mudah. Kita tinggal ngelihat guru kita lagi ngapain. Karena dalam perkara akidah nggak boleh ikut-ikutan. Dalam perkara akidah yang kita bahas lama banget itu nggak boleh ikut-ikutan. Maka saya bahas satu persatu biar ibu-ibu paham. Tapi dalam perkara syariat itu boleh ikut-ikutan. Paham sampai di sini? Kita ngelihat misalnya ustadz kita, gerakannya begitu, cara sholatnya begitu, kita boleh ikut. Tanpa kita tahu dalilnya. Kenapa? Karena guru saya yang ngajarin saya. Insya Allah dia punya dalil. Kalau kita mau tahu dalilnya, tinggal tanya. Lah tapi kalau ibu-ibu tinggal di Indonesia, madhabnya Syafi'i, lalu ngambil madhabnya Hanafi, susah. Kenapa? Karena harus ke India paling dekat. Paham ibu sekalian? Karena India itu yang madhabnya Syafi'i. Kan susah ngikut madhab Syafi'i. Madhab Hanafi itu di India. Paling dekat ada di Little Indianya Malaysia. Itu ada satu masjid namanya Masjid India yang pernah ke Malaysia. Itu madhabnya Hanafi. Berarti kalau kita mau di Indonesia mendingan lebih mudah pakai madhab Hanafi. Kenapa? Karena hasilnya fikihnya sudah bisa kita langsung. Madhab Syafi'i. Parah ini. Gara-gara kita dekat sama orang-orang yang berulama. Ulama kita adalah orang-orang Syafi'i. Maka mudah untuk ngelihat fikihnya. Sampai di sini paham? Nah kenapa bisa berbeda? Nih coba lihat nih. Saya kasih tahu. Perbedaan itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Zaman sekarang gak ada Rasulullah. Di zaman Rasulullah saja itu sudah bisa berbeda. Apalagi di masa sekarang. Lihat nih. Ini buah mangga di pohonnya. Ini buah mangga di pohonnya. Rasul bilang, la yusalliyannal asr illa fi Bani Quraidah. Dalam bahasa Indonesia, Rasul bilang, Rasul kumpulin seluruh pasukan, Rasul bilang, sekarang pergi ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Oke, jelas ya. Rasul ngumpulin para sahabat ketika zuhur. Ada yang sudah sholat zuhur, ada yang belum sholat zuhur. Karena ini benar-benar harus buru-buru. Maka Rasul ngumpulin seluruh sahabat karena malaikat yang minta. Mereka baru pulang daripada perang Khandaq. Lagi capek-capeknya, benar-benar lelah luar biasa. Tapi malaikat bilang Allah perintahkan kalian untuk ke Bani Quraidah. Untuk ngepung mereka di Bani Quraidah. Bani Quraidah cukup jauh daripada Madinah. Maka Rasul kumpulin para sahabat, ada yang sudah sholat zuhur, ada yang belum sholat zuhur. Rasul bilang pada seluruh sahabat, anggap aja Anda sahabatnya, saya Rasulnya. Perintahnya adalah jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas sampai di sini? Jelas ceritanya? Anda disuruh ngepung Bani Quraidah, sekarang waktunya sudah zuhur. Ada sahabat yang sudah sholat zuhur, ada yang belum sholat zuhur. Oke, berangkat sekarang, jangan sampai telat. Kepung Bani Quraidah, jangan sholat asar sebelum di Bani Quraidah. Jelas sampai di sini? Jelas. Di tengah jalan, ibu-ibu jalan, bapak-bapak jalan. Pergi ke Bani Quraidah. Ternyata karena kita lagi capek, jalan kita nggak secepat biasanya. Karena jalan lagi nggak bagus, kita jalannya nggak cepat seperti biasanya. Belum sampai setengah jalan, sudah dekat asar. Sudah dekat maghrib. Asar udah lewat. Udah mau dekat maghrib. Oke, tadi pas kita berangkat pas kapan? Berarti kalau pas dekat maghrib kita belum sholat apa? Ada yang belum sholat asar, ada juga yang belum sholat zuhur nih. Gimana menurut ibu-ibu sekalian? Sholat atau tunggu sampai Bani Quraidah? Sampai Bani Quraidah atau sholat sekarang? Saya kasih pertimbangan dulu ya. Kalau ibu-ibu sholat nanti di Bani Quraidah, itu nggak bisa dijamak lagi loh. Iya enggak? Lah kalau berjamaah gimana? Tapi itu perintah. Oke, sekarang kita voting. Siapa yang mau sholat di sini? Sekarang maksudnya. Yang mau sholat sekarang angkat tangan.
Oke, 1, 2, 3, 4. Lumayan banyak nih, hampir setengah nih coba nih. Ini belum ada Rasul loh ini. Siapa yang mau sholatnya di Bani Quraidah? Oh, lebih dikit. Jadi sholat sekarang atau di Bani Quraidah? Anda itu persis kayak para sahabat. Para sahabat kebagi dua. Ada yang sholatnya saat itu juga. Ada yang sholatnya di Bani Quraidah. Padahal buah mangganya satu kan ya. Perintah Rasul apa? Jangan sholat asar kecuali di Bani. Oke, ditanya sama kelompok sahabat yang sholat sekarang. Kenapa lu sholat sekarang bro? Kan bukannya sudah jelas kata Rasulullah jangan. Udah jelas loh. La itu artinya nahi. Tidak boleh. La yusolliyanal asar. Jangan kalian sholat asar. Kupingmu budek apa-apa. Paham ya? Ini kan mereka lagi debat nih. Yang sholat ada dalil. Itu justru kata Rasulullah yang membuat kami jadi sholat. Lu kenapa? Rasul ngomong begitu maksudnya Rasul supaya kita tuh buru-buru. Lah tadi kan tapi kita ada halangan. Kita kan sampai di sini kan ternyata udah mau maghrib. Sedangkan Allah berkata di dalam Al-Quran. Sholat itu bagi orang-orang mukmin itu kitab mauquta. Waktu-waktu yang sudah tertulis jelas. Nggak boleh diulur-ulur. Sholat ya sholat. Sudah waktunya. Ada dalil? Ada. Berdalil dengan ucapan Rasul juga? Iya. Paham sampai di sini? Yang nggak sholat berdalil dengan ucapan Rasul juga. Sudah jelas. Wis, mbok ya nggak usah dipikir. Yang penting kata Rasul tinggal dilaksanakan. Gitu aja susah. Gitu kan ya. Ngapain kita mikir-mikir? Rasul sudah ngomong. Jangan sholat asar kecuali di Bani. Akhirnya mereka sholat asarnya di Bani Quraidah. Tapi pas tengah malam. Paham Bapak sekalian? Iya serius. Karena para sahabat baru sampai Bani Quraidah tengah malam. Mereka dirapel sholatnya. Sholat asar, dirapel sholat zuhur yang belum sholat zuhur. Dirapel sholat maghrib, dirapel sholat isya. Bisa dipahami? Ada Rasul atau enggak saat itu? Ada. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Mereka melakukan proses ijtihad atau tidak? Melakukan. Mereka semua orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka semua orang paling pintar di dalam agama Islam. Mereka ngerti Rasul tuh kalau begini kira-kira gimana. Paham ya? Mereka dekat dengan Rasul. Mereka tahu Rasul tuh kayak apa. Maka mereka beristihad. Ada yang ngambil istihadnya ujung-ujungnya fikihnya sholat sekarang. Ada yang ngambil ujungnya fikihnya sholatnya di Bani Quraidah. Pertanyaan saya, siapa yang benar? Siapa yang benar? Dua-duanya datang ke Rasulullah. Karena mereka setelah ngepung Bani Quraidah dan Allah menangkan, mereka masih tetap penasaran. Penasaran siapa yang benar. Karena ada orang-orang kayak gitu loh, serius. Orang-orang yang kepalanya ilmu itu penasaran banget siapa yang menang. Siapa yang benar. Tahu nggak kata-kata Ali bin Abu Thalib ketika ditanya, apa permintaannya ketika nanti setelah masuk surga? Ali bin Abu Thalib bicara, salah satu yang saya minta kepada Allah adalah saya mau tahu siapa yang benar dalam urusan-urusan perbedaan di antara para sahabat. Karena beliau ilmunya tinggi, bisa dipahami ya, nggak kayak kita, ikut aja lah gitu kan ya. Nah ini para sahabat-sahabat ada nanya pada Rasulullah karena mereka penasaran siapa yang benar. Yang satu bilang, ya Rasulullah, kira-kira nih menurut antum, kira-kira menurut Rasul, gimana ya kalau ada orang-orang yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya dirapel. Paham gak maksudnya? Itu di depan orang yang ngerapel sholat tadi. Nanyanya begitu sama Rasulullah. Rasul kemudian diam dan tahu ini pasti ada kejadian. Yang satu ngomong, iya ya Rasulullah, sebagaimana menurut pendapat Anda gimana? Kalau ada orang yang sudah dikasih tahu jangan tapi masih dilakukan. Rasul kemudian ngerti, ini mereka lagi debat tentang siapa yang benar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, lalu kemudian mengatakan la haraj, tidak ada keberatan sama sekali atas kalian. Kalian tidak ada yang dosa. Kenapa? Selama Anda punya dalil dan yang memutuskan adalah mujtahid atau orang yang paham, orang yang bisa ngambil mangga tadi, maka urusannya cuma dua, satu baik, dua lebih baik. Paham sampai di sini? Atau benar dan lebih benar.
Urusannya pahalanya 2 atau pahalanya 1. Maka kata Rasulullah, ketika seorang hakim atau seorang yang memutuskan yang sudah punya otoritas, yang memang bisa untuk memutuskan, dia memutuskan sesuatu, maka yang dia putuskan dan itu benar, maka 2 pahalanya. Dan kalau salah maka 1 pahalanya. Itulah berkahnya guru. Bisa dipahami ya? Itulah berkahnya guru. Tapi guru itu siapa? Yang ahli di bidangnya. Yang dia sudah belajar. Yang dia sudah benar-benar tahu tentang masalah itu. Ketika dia ditanya, melesetnya paling cuma 1 pahala. Bisa dipahami ya? Melesetnya 1 pahala. Tapi nggak ada dosa. Tapi kalau Anda nanya sama orang nggak berilmu, ya, Anda nanya sama orang nggak berilmu, dia benar kebetulan, salah pasti. Paham Ibu sekalian? Maka jangan nanya sama orang gak berilmu, nanyanya sama orang berilmu. Karena orang berilmu itu pilihannya 2, pahalanya 2 atau pahalanya 1. Maka perbedaan itu banyak. Contoh lihat ya. Mengikuti Rasulullah kadang-kadang orang tuh berbeda-beda. Tergantung dia memahami dalilnya kayak apa. Yang jelas harus ada basicnya apa. Contoh, suatu saat ketika saya lagi ngisi kajian bersama dengan seorang yang bersorban. Waktu itu saya nggak pakai peci karena saya lagi ngisi anak-anak muda. Maka bajunya kaos, celananya biasa, nggak pakai peci dan seterusnya. Lalu kemudian Ustadz ini ngomong begini. Yang namanya sorban ini adalah sunnah. Kalau kita bersorban berarti mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita tidak mau bangga dengan Rasulullah dengan bersorban dan menggunakan gamis? Ini semua adalah sunnah. Wah, saya tersinggung dong. Gitu kan. Saya kan lagi di sebelahnya gitu kan ya. Tapi ya saya mencoba untuk berbesar hati. Karena orang mukmin itu pilihannya cuma 2 pahala atau 1 pahala. Giliran saya yang menjelaskan, saya bilang, kalau semua orang dinilai berdasarkan sorbannya dan setiap orang yang bersorban itu ngikutin sunnah, maka Abu Jahal juga sunnah. Paham Ibu sekalian? Karena Abu Jahal juga bersorban. Bisa difahami sampai di sini. Abu Lahab juga bersorban. Kalau semua orang yang bergamis itu dikatakan bersunnah, maka semua orang-orang Mesir itu walaupun agamanya Kristen Koptik itu dikatakan sunnah. Bisa difahami sampai di sini. Karena dalam pemahaman saya, sunnah itu dalam berpakaian adalah yang menutup aurat dan mendekatkan kita pada jamaah. Bisa dipahami sampai di sini. Itu pemahaman saya. Apakah pemahaman saya salah? Tidak. Tapi apakah pemahaman Ustadz tadi salah? Tidak juga. Kenapa? Karena urusan ini bukan urusan benar tapi benar dan lebih. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi praktikalnya begini. Contoh ya, contoh. Bisa kebayang habaib nggak di kepala kita? Bisa kebayang Habib nggak di kepala kita? Bisa. Kemarin ada Habib Umar datang ke Indonesia. Beliau pakai sorban. Beliau pakai kemudian gamis, beliau pakai burdah dan segala macam. Ngelihatnya gimana? Masya Allah, keren banget. Beliau menyampaikan tentang kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kebayang kalau beliau datang pakai kaos? Sudah pasti tidak akan didengarkan. Paham sampai di sini? Karena dia berbicara dengan makomnya. Maka makomnya mengharuskan beliau untuk mencontohkan 100% berdasarkan apa yang beliau fahami. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita balik. Felix Xiao datang mengisi kajian anak muda. Lah ini anak-anak, jangankan dia itu mau sholat, kerudungan aja tidak. Gitu kan ya. Jangankan dia mau taat pada syariat. Orang baru kemarin mereka dugem. Bisa dipahami Ibu sekalian. Tiba-tiba saya datang pakai sorban. Lalu kemudian pakai gamis. Bubar gak tuh pengajian? Bubar. Serius ini, saya pernah nanya sama beberapa orang yang bandel-bandel, nakal-nakal. Saya bilang, besok ada kajian loh, kajian sama Ustadz ini loh. Ustadz Adi Hidayat orangnya bagus gini. Gua gak mau datang Ustadz. Kenapa? Takut ditanya. Paham Ibu sekalian? Paham gak sih maksudnya? Jadi dalam pikiran mereka itu ketika datang ke kajian Ustadz Adi itu ditanya. Pikiran mereka kalau datang kepada kajiannya kayak misalnya mohon maaf para habaib, mereka harus bisa untuk berzikir. Mereka harus bisa untuk misalnya maulidan. Mereka bisa untuk hadroh dan segala macam. Mereka insecure, maka mereka gak mau datang. Kenapa? Bagi mereka terlalu berisiko. Paham sampai di sini? Makanya orang-orang di Indonesia, wali songo, sunan-sunan zaman dulu, mereka mencoba bagaimana caranya berpakaian tapi tidak menjauhkan kita daripada jamaah. Maka yang saya pilih batik, kan enak.
Mana-mana bisa. Ke anak gaul diterima, paling disangka Pak RT, kan gitu kan ya. Pergi ke mall masih pantas, ngisi pengajian masih dikatakan khidmat dan seterusnya. Kecuali kalau saya ngisi anak muda, saya pasti pakai kaos. Kenapa? Saya berusaha sedemikian rupa untuk mereka tuh berpikir, oh ternyata untuk jadi soleh tuh nggak perlu harus begini. Artinya tidak terlalu besar jangkauan kita dengan soleh. Jangan sampai kayak di Turki, semua anak muda putus asa jadi soleh.